Vietnam ngangkat piala, guys. Jadi penonton. Indonesia kalah 1-0 atas Vietnam di final Piala AFF. Ini guys netizen kita ya. Kalah kita menjelaskan, menang merayakan. U23. Nasib Indonesia itu foto karo MU kalah di final ya, Indonesia kalah di AFF, MU kalah di Europa League. Kulu nafsin da ikatul champion. Kulu nafsin da ikatul champion. Apa artinya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan juara. Indonesia kalah karena wasit curang. Apa benda ni? Untuk sobat yang belum tahu, Vietnam menjadi juara Piala Mandiri setelah mengalahkan Indonesia 1-0. Setelah Hai lu, kalah sekarang kan? Piala ciki doang, seneng lu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan kami Al Cohlil. Nah guys, kita kali ini akan reaksi info kekalahan timnas Indonesia versus Vietnam dengan skor 1-0, sehingga menyebabkan timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 guys. Wah sayang sekali guys ya. Ada apa ini? Apakah gara-gara wasit curang? Ya kita tidak tahu. Oke, kita langsung saja ke reaksi yang pertama. Gas klik. Wah, ini momen kita dan pemain kita Indonesia menonton Vietnam mengangkat piala, guys. Waduh. Jadi penonton. Indonesia kalah 1-0 atas Vietnam di final Piala AFF. Ini guys netizen kita ya. Kalah kita menjelaskan, menang merayakan. U23. Nasib Indonesia itu foto karo MU kalah di final ya, Indonesia kalah di AFF, MU kalah di Europa League. Tapi ketika dipikir-pikir ini Pak Ibu, masa antak tahu syai'an wa waqidul lakum, masa antak tahu syai'an wa wasyarul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu baik untuk kita, dan kadang-kadang sesuatu yang kita sukai itu buruk untuk kita. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Tapi saya yakin Allah tidak pernah mematahkan hatimu kecuali untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Dan ingatlah, kullu nafsin dha'iqatul champion. Kullu nafsin dha'iqatul champion. Apa artinya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan juara. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan juara. Lih kelas. Yo, tunggu kapan? Hai lu, kalah sekarang kan? Piala ciki doang, seneng lu bro. Squad gue juga bukan squad yang sempurna itu. Kalau pengen tahu kualitas gua yang sebenarnya ya, tunggu aja di Piala U23. Setidaknya posting lah bro, kalau kalah posting. Oke, gue posting nih, tinggal ganti foto, ganti logo, terus ganti teks, udah selesai. Gitu aja repot. Sebenarnya Indonesia layak juara nggak sih Bung Teti? Belum layak. Berarti emang ini hasil yang emang udah bagus, kita runner up. Ya udah lumayan terbaik lah, karena kan kita udah masuk final tuh, menurutku kalau dengan permainan seperti ini udah bagus lah. Yang penting nanti fokusnya ke Piala Asia ya. Oh, Piala Asia fokusnya ya. Kang Didi, kita sebenarnya layak nggak sih juara Kang? Nggak layak. Berarti ini udah pencapaian terbaik dong, runner up. Ya, kalau dilihat di pertandingan babak final ini, khusus aja babak final, Vietnam lebih layak sih. Gimana guys, menurut kalian apakah Indonesia layak atau enggak sih sebenarnya jadi juara? Tulis di kolom komentar. Pelatih Vietnam kasih instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Gak berapa lama kiper Vietnam pura-pura cedera. Vietnam ngapain? Pelatih Vietnam curang langsung ganggu pemain timnas Indonesia. Iya tuh. Oh gitu. Perhatiin asisten pelatihnya keluarin botol buat ganggu pemain. Iya guys. Dia keluarin botol di depannya Robby Darwish saat mau melempar bola guys ya. Ini ya. Trik macam tai ini ya. Botol buat ganggu pemain.
Walah. Pelatih Indonesia cuma bersihin tempatnya malah dikasih kartu merah. Ini wasit ini. Giliran bocor, pelatih Vietnam gimmick Kan ada bersih-bersih alasannya buat itu. ganggu pemain lagi. Gak kan kartu sudah merah. ada alasannya bahwa staf dari Indonesia menyingkirkan botol itu biar Robi tidak terganggu. Wah, itu guys kelakuan dari staf-staf. Ada yang bisa sebutin apa aja kontroversi wasit di sini? Ini YouTuber cowok Prancis datang langsung ke stadion nonton timnas. Itu kelicikan itu guys. Lihat itu. Itu ngapain tuh? Botol ditaruh di depan Robi Darwis. Botol ya emang emosi lah staf kepelatihan dari Indonesia itu. Langsung menyingkirkan botol-botol itulah. Ini kayak enggak ada apa, enggak kayak anak kecil. Udah tua padahal. Curang. Wah, tanggap. Ini ada insiden momen supporter Indonesia dengan supporter Vietnam. Wah, ini tuh. cổ động viên Việt Nam phải về trước Ya terima aja lah và không được guys, kekalahan xem itu. lễ trao giải người. Untung 1-0 ya. Tapi ya gimana, kalahnya itu di GBK. Emosi supporter Indonesia ya guys. Kalau soal ngata-ngatain kita orang Indo juara waka-waka. Juaranya ngata-ngatain Indo guys. Vietnam anjing. Bahaha kalah kan lo, Dok? Diam lu Kang drama. Pemain lu les acting dulu ya, sampai pelatih lu juga ikutan jadi peran. Bahaha kalah. Kasian tuh supporter lu udah berhayal bisa menang dari gua. Kenyataannya gua tetap Raja ASEAN. Raja ASEAN? Raja lapangan sandiwara kali. Bola disentuh dikit udah salto 3 kali. Pak Raja sampai bingung itu nyari pelanggaran atau audisi film laga. Alah, nyalahin wasit lagi. Klasik banget alasan tim yang nggak bisa ngelawan. Skor tetap 1-0, piala tetap gua bawa pulang. Skor bisa aja 1-0, tapi semua orang tahu permainan lu penuh drama. Tiki taka? Enggak, taktik lu lebih ke jatuh fakta. Halah, iri bilang bos, nggak usah ngeles. Fakta di lapangan. Lu nggak punya taji. Pemain lu kayak kebingungan sendiri, bola lewat, mereka malah liatin. Ya iyalah bingung. Kita kira itu sepak bola, bukan teater musikal. Pemain lu jatuh sambil teriak, kita kira ada panggilan azan. Sakit hati ya? Muka-muka pendukung lu langsung kayak abis nonton film horor. Padahal sebelum laga udah sok-sokan teriak, gua yakin juara. Awas lu ya, gua bilangin ke abang gua. Indonesia kalah karena wasit curang. Ini Apa orang benda Malaysia ni, menjelaskan. weh? Untuk sobat yang belum tahu, Vietnam menjadi juara Piala Mandiri setelah mengalahkan Indonesia 1-0. Setelah game usai, abang baca banyak komentar di TikTok Live dan video yang menyalahkan Koji Takasaki atas beberapa keputusan yang mungkin bias. Sejujurnya, gue menonton game penuh kemarin dan sebagai penggemar sepak bola yang neutral, wasitnya cukup adil kemarin. Jangan lupa, Takasaki juga menjadi wasit pertandingan Indonesia vs Malaysia dan juga Malaysia vs Filipina. Enggak masalah. Final biasanya keras serta fizikal dan Takasaki memastikan pertandingan berjalan lancar dan idealnya tidak ada kartu merah. Kedua tim diberi kelonggaran di mana pemain diberi kartu kuning bukan kartu merah. Misalnya situasi Rehan yang menginjak tumit pemain Vietnam. Meskipun menguasai permainan di babak pertama, kesalahan Garuda Muda tidak klinis ketika ada 3 peluang dan pertahanan yang ball watching saat tendangan sudut Vietnam. Ketika Vietnam parkir bas, Indonesia lambat dalam mengalirkan bola dan tidak ada serangan tajam. Hanya satu kesalahan wasit kemarin. Pelatih dan staf Vietnam seharusnya diberi kartu merah atas drama di luar lapangan di minit-minit akhir. Perilaku yang konyol. Gimana guys pendapat kalian tentang game semalam? Komentar kat sini. Ya, tim semalam ya baguslah, oke, nggak apa-apa. Oke guys, cukup sekianlah reaksi info kali ini. Saya malas untuk
mengomentari banyak-banyak. Oke, komentar kami pasrahkan untuk Anda semua. Gimana tanggapan kalian guys tentang kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 yang menyebabkan timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 di tahun 2025 ini yang digelar di Gelora Bung Karno. Gimana tanggapan kalian? Coba komentar di bawah guys. Oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bravo Timnas Indonesia.